teman-teman, kembali lagi dengan saya Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas 6B Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas dari pengauditan 2, yaitu presentasi individu mengenai bab 16 materi menyelesaikan pengujian atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, pembelajaran pada kali ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, menguraikan metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun-akun dalam siklus penagihan dan penjualan. Yang ketiga, memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang usaha. Dan yang keempat, mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha, seorang auditor harus memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo terdapat 3 tahap. Pada tahap pertama, dibagi atas 3. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan termasuk piutang usaha. Nah, tahap pertama yang bagian kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren untuk piutang usaha. Pada tahap ini, auditor akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, tahap pertama yang terakhir yaitu menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Auditor harus menghubungkan resiko pengendalian untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dalam memutuskan resiko deteksi yang direncanakan. Lalu kita masuk pada tahap kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada tahap ini, auditor harus menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana resiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Kita masuk pada tahap ketiga, terbagi juga atas 2 bagian. Yang pertama, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya piutang usaha. Prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, kita masuk pada tahap 3 bagian yang kedua, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo piutang untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengujian atas rincian saldo yang tepat tergantung pada faktor-faktor yang tercantum pada kertas kerja perencanaan bukti. Nah, kita masuk pada poin kedua, merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, audit telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti. Yang kedua, auditor telah memutuskan resiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat tergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu rendah, sedang, atau tinggi. Yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum.
Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Dan yang terakhir, pengujian dan pengungkapan piutang usaha. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu konfirmasi piutang usaha. Terdapat beberapa bagian pada poin ini. Yang pertama, persyaratan standar auditing. Standar auditing menyediakan dua pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya mungkin tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencakupi. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis konfirmasi. Konfirmasi terdapat 4 jenis. Yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah komunikasi dengan debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Nah, yang kedua, formulir konfirmasi yang kosong adalah jenis konfirmasi positif yang tidak dinyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Nah, jenis yang ketiga, konfirmasi faktur adalah jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif juga ditujukan kepada debitor tetapi hanya akan meminta respon jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Nah, yang ketiga, keputusan sampling. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel dalam mengkonfirmasi piutang usaha terdapat dalam beberapa kategori. Yang pertama, materialitas kinerja. Yang kedua, resiko inheren. Yang ketiga, resiko pengendalian. Yang keempat, resiko deteksi yang dicapai atas pengujian substantif lainnya. Dan yang kelima, jenis konfirmasi. Yang keempat yaitu menindaklanjuti non-respon. Untuk setiap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumentasi berikut untuk memverifikasi eksistensi dan keakuratan setiap transaksi penjualan yang membentuk saldo akhir piutang usaha. Yang pertama, penerimaan kas. Yang kedua, salinan faktur penjualan. Yang ketiga, dokumen pengiriman. Dan yang keempat, korespondensi dengan klien. Nah, yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Jika seluruh perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Keputusan akhir mengenai piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti yang mencukupi telah diperoleh untuk menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan. Nah, kita masuk pada poin keempat, yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Kita akan menggunakan Hillsburg Hardware Company untuk mengilustrasikan pengembangan prosedur program audit untuk pengujian yang terinci dalam siklus penjualan dan penagihan. Penentuan prosedur tersebut didasarkan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Nah, program audit tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya berikan. Saya meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.